bisa menghasilkan ribuan dolar dalam waktu mingguan. Nah, kalau penasaran nih kalian, gimana sih caranya bisa bahasa Inggris gitu kan, dengan efeknya nanti bisa memajukan bisnis gitu. Nah, kita akan bahas. Hello Fusik Nation, pada kali ini kita akan ngobrolin pentingnya bahasa Inggris, karena dengan bahasa Inggris itu kalian bisa mengakses ilmu-ilmu yang enggak available di Indonesia atau buku-buku Indonesia. Kayak si Mas Ardi ini kemarin, dia WA aku dapat email dari orang UK, yang orang UK-nya itu nawarin dia kerjasama, tentunya endingnya adalah cuan. Nah, bayangin kalau si Ardi ini nggak paham bahasa Inggris, nggak ngerti kan isinya, walaupun bisa dia pakai Google Translate, tapi yang namanya Google Translate itu ya Google Translate gitu kan, akan jauh lebih bagus kalau hasilnya pakai Google, kalau pakai maksudnya udah ngerti bahasa Inggris gitu. Udah paham dengan karena apa? Ternyata di situ Mas Ardi dengan tawaran itu bisa menghasilkan ribuan dolar dalam waktu mingguan. Jadi gini Mas Ardi, ya, gimana? Di banyak subscriberku dan follower di Instagram itu yang mostly itu memang belum bisa berbahasa Inggris, karena kalau yang aku tahu ya kebanyakan di WKW kalian ini gitu kan, itu memahami bahasa Inggris tuh kayak sesuatu yang harus dihafalkan gitu, sesuatu yang kayaknya susah banget untuk dikuasai. Betul kan, yang namanya bahasa Inggris itu kan cuman kebiasaan gitu ya, karena lingkungannya bisa bahasa Inggris, jadi dia ya akhirnya dia bahasa Inggris gitu. Nah, Mas Adi ini bisa share ke kita nih gitu kan. Dulu kan kamu awal-awalnya bahasa Inggrismu kan tengah capret toh. Nah, terus karena kita sering kolaborasi bersama, sering ngobrol bareng, dia jadi ketularan. Jadi gimana nih prosesnya bisa bahasa Inggris tanpa ngeblender kamus bahasa Inggris? Jadi gini dulu, yang pertama itu dibetulin niatnya dulu. Awalnya saya awalnya saya nggak ingin belajar bahasa Inggris ya, tapi karena ternyata bahasa Inggris itu penting, jadi kita bisa tahu knowledge dari luar negeri kan. Nah, dengan dasar ini, dengan niat ini, makanya saya semangat belajar bahasa Inggris. Dan motivasi yang lainnya itu, kita kalau gini, secara sederhananya gini, kalau kita cari kayak misalnya barang-barang yang belum ada yang review ya, kayak misalnya mic atau yang merek tertentu yang di Indonesia itu belum ada review. Nah, otomatis kita lihatnya video di luar dan kita harus ngerti bahasa Inggris itu. Dan kayak contohnya nih, kayak kalian kan yang belajar Facebook Ads gitu ya, digital marketing itu, percaya nggak percaya ya, itu master yang kalian dengerin di Indonesia itu juga belajarnya dari luar negeri gitu, dari masa-masa luar. Dan kalau kalian searching di YouTube itu ya, digital marketing yang dari Indo sama versi luar negeri itu jumlahnya lebih banyak di luar negeri, dan yang di luar negeri itu ngasihnya tuh nggak tanggung-tanggung gitu, beneran full gitu. Bahkan aku ya, setelah aku kelar belajar basic Facebook Ads itu aku belajarnya lagi di mana? Ya di YouTube, bahasa Inggris itu. Kayak si Ecom Kings itu, wah tutorialnya tuh lengkap banget. Bahkan ada yang bener-bener dari basic kayak searching produk, bikin Facebook Ads, sampai menggunakan Shopify-nya tuh semuanya lengkap ada di situ gitu. Jadi kalau kalian yang ngomong ada tutorial yang gratis itu, ya cuman kalian ini aja ya. Mungkin kalian karena nggak punya skill bahasa Inggris, jadi nge-search-nya nggak pakai bahasa Inggris. Jadi kalau kita coba tahu satu bahasa saja, bahasa Indonesia, terbatas untuk knowledge-nya. Harusnya kita tahu bahasa lain lah, at least bahasa Inggris itu ya. Jadi bisa mengakses yang lain. Nah, funny story ya. Jadi motivator seperti Tung Desemwaringin itu kan di salah satu bukunya yang Financial Revolution, ya? Kalau nggak salah ya. Karena aku memang belum pernah baca bukunya gitu. Jadi cuman teman aja yang ngeliatin gitu, dan di salah satu babnya itu ada materi tentang kekayaan gitu lah, yang dia situ ngomongin tentang The Science of Getting Rich gitu. Nah, ternyata The Science of Getting Rich itu sebuah buku yang ada sebelum Pak Tung Desem ini gitu. Dan ternyata itu buku 100 tahun. Iya, ternyata bukunya itu tuh buku gratis, beneran gratis. Jadi kalian bisa masuk ke websitenya The Secret. Jadi di situ kalian bisa download gratis gitu. Jadi di buku itu dijelasin tentang konsep-konsep tentang kekayaan gitu. Jadi sebenarnya kaya itu bisa pahami secara scientific ilmiah gitu. Nah,
itu bukunya ya, karena kan aslinya kan bahasa Inggris, walaupun memang ada bukunya yang bahasa Indonesia. Tetapi setelah aku lihat bukunya temanku Design of Getting Rich yang pakai bahasa Indo, itu wagu gitu. Jadi ada kata-kata yang itu hilang gitu. Kurang tepat lah ya. Nah, itu juga seperti yang dialami teman-teman yang ngejalanin Facebook Ads ya. Itu matriksnya bacanya kayak bahasa Indonesia. Itu pasti kalau yang konseling sama aku, tak suruh ganti pakai bahasa Inggris karena apa? Lucu gitu. Jadi memang ada kata-kata terms gitu yang itu memang sewajarnya sebaiknya itu tidak diganti pakai bahasa yang lain karena ya bahasanya kayak gitu. Jadi gitu, guys. Terus ngomongin soal pengalaman ya tentang bahasa Inggris ini. Jadi beberapa bulan yang lalu, ya belum ada 2 bulan lah, itu saya pernah diwawancara pakai bahasa Inggris dari perusahaan luar negeri. Itu nawarin saya sebagai trainer tentang trading forex di situ. Wow. Ini juga karena apa? Saya tahu bahasa Inggris. Wawancara langsung. Bayangin kalau dia nggak paham bahasa Inggris, ditelepon kan feeling translate coba, ya kan? Iya. Nggak bisa bro, gitu. Jadi dengan bisa bahasa Inggris itu membuka cakrawala bisnis yang jauh lebih luas gitu. Bukan hanya cakrawala, bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi rezeki juga nambah. Iya, terbuka lagi. Nah, terus itu piye bro? Maksudnya ceritanya kok ini agak sedikit off topic ya. Kok ini loh, kontenmu kan bahasa Indonesia tuh. Gimana ceritanya kok orang dari luar bisa nangkap kontenmu itu gimana? Karena orang dari luar itu perusahaannya itu hampir sama dengan yang saya tawarkan di Facebook, di YouTube. Kemudian mereka melihat kan tentunya perusahaan dari luar itu kan ada employee-nya, ada karyawannya, pegawainya yang dari Indo kan. Nah itu dia ngerekomendasiin video aku, ngerekomendasiin aku ke perusahaan. Nah gitu jadi ya? aku dipanggil oleh si perusahaan ini untuk dijadiin trainer di perusahaannya gitu. Ya. Itu mungkin nanti di next video kita bisa bahas alternatif lain dari Facebook Ads gitu. Karena kan orang berpikir kan bisnis online itu cuma sekedar Facebook Ads jualan barang. Nah, ternyata itu kita memulai YouTube ini gitu kan. YouTube ini yang seperti kalian lihat itu bisa menghasilkan uang yang tidak jauh lebih sedikit atau lebih banyak, bahkan bisa lebih banyak daripada menggunakan Facebook Ads. Dan betul sekali. Itu kalau aku ngomong bisa lebih langgeng. Nah, gitu. Dan itu syaratnya juga kalau kalian bahasa Inggrisnya bisa-bisa aja itu akan membatasi gitu. Gitu ya guys, jadi itu pentingnya bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin kita ngasih tips-tips ya, tips gimana aja sih dari kita gitu. Orang bisa supaya berminat untuk bisa bahasa Inggris. Gitu. Oh iya, sebelum kita akhiri, ini kan agak gantung ya videonya. Maksudnya disuruh bahasa Inggris caranya gimana gitu. Iya, cuma turadong gitu kan. Nah, jadi gini, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian nonton aja video-video di YouTube. Bukan yang random. Jadi gini, misal kamu suka otomotif mobil gitu kan. Nah, mulai sekarang kamu kalau nonton konten tentang mobil gitu kan, kamu bisa nyari konten-konten yang dari luar negeri gitu. Betul. Karena gimana? Jadi dengan kamu nonton konten yang kamu suka, itu chance-nya, kesempatannya informasi itu masuk ke otak kamu tuh jadi lebih cepat meresap daripada kamu suka mobil tapi nontonnya tentang masak gitu. Jadi nanti term-termnya jadi nggak masuk gitu, susah masuk. Walaupun nanti kemudian hari pastinya bisa gitu. Terus itu kan pasif ya. Iya. Nah, itu kan. Terus caranya gimana tuh supaya kita bisa lanyah ngomongnya gitu. Nah, itu kita harus punya English gitu. Kayak temen atau apa yang bisa bahasa Inggris atau yang minatnya sama belajar bahasa Inggris, lalu kita ngomongnya bahasa Inggris bareng-bareng berdua gitu. Jadi ketika kalian punya teman yang mau diajak berbahasa Inggris, jadi di sini bukan bahasa Inggris yang, jadi jangan dianggap bahasa Inggris itu kayak semacam showing off gitu. Bukan ini kalau orang bisa bahasa Inggris itu way more clever. Enggak. Bahasa Inggris itu cuma bahasa. Ya koyo kowe ngomong bahasa Jawa ngono kuwi lah. Bahasa Indonesia apa doae gitu. Enggak usah peduli sama grammarnya. Yang penting kita kamu understand, saya understand. ya pokoknya gitulah. Pokoknya asal action aja, nanti grammarnya bakal mengikuti itu. Karena RD ini ya jauh lebih bagus. Sekarang dia kalau nonton konten juga kontennya dari luar negeri dan dia paham, ya kan? Yes. Ya jadi gitu ya. Jadi cari teman gitu yang bisa diajak komunikasi bahasa Inggris gitu. Asal aja ngomongin random tapi pakai bahasa Inggris gitu.
atau bisa kalian bikin grup gitu. Karena aku ya cuman dari nonton YouTube gitu kan. Jadi pertama kali masuk kuliah gitu kan, karena kuliah kan agak bosen ya menurut aku gitu kan. Jadi aku lebih sering nonton YouTube gitu kan. Nah, YouTube itu keluar kayak si Semi 150, terus ya car vlogger gitu kan. Dari situ walaupun aku awalnya masih agak dong ya, tapi karena di Indonesia pada saat itu kontennya belum bagus tentang mobil gitu kan. Ya udah, aku sering nonton itu. Dan pas aku lulus kuliah, kan kalau lulus kuliah kan harus tes grammar ya. Nah, somehow gitu kan, aku kaget tes grammarku itu skornya tembus di atas 600-an kalau nggak salah, 620 sekian gitu. Nah, maksimalnya tuh ya nggak jauh-jauh dari itulah. Nah, karena aku lupa ya, nanti aku cantumin screenshotnya apa hasil tes grammarnya itu, dan itu legit gitu ya. Ya walaupun itu tes grammar dari universitas aku gitu. Itu tadi ya share kita tentang pentingnya bahasa Inggris gitu. Jadi dengan kalian bisa bahasa Inggris, kalian bisa mengakses ilmu-ilmu dari sumbernya, buku-buku yang dipelajari oleh master-master kalian gitu. Jadi kalian bisa hemat gitu ya. Karena kalian bisa mengakses dari sumbernya, kalian bisa hemat. Dan di YouTube itu banyak banget ilmu gratisan. Dan seperti si Ardin tadi bisa dapat ribuan dolar gitu ya, karena dia memahami bahasa Inggris. Bayangin aja ditelepon dari orang Inggris ya, itu cuman karena dia bisa bahasa Inggris. Nah, jadi buat kalian gitu, jangan jadikan bahasa Inggris itu halangan ya. Bahasa Inggris susah gitu, jangan. Bukan pelajari ya, coba difasihkan gitu. Jadi dengan tips-tips yang kita share itu tadi, kayak gitu. Ada mau tambahkan Mas Ardi? Oke, sudah cukup. Oke, jadi itu ya. Fusik Nation, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau ngerasa video ini bermanfaat, silahkan like. Dan kalau kalian belum join menjadi geng subscriber Fusik, nah silahkan kalian subscribe, karena di sini itu kita akan banyak ngobrolin konten-konten yang bermanfaat gitu kan, dengan insya Allah background yang kece pada kayak gini. Sekarang kita bakal di apartemen yang keren banget gitu ya. Ini vibrasinya keren. Nah, next video kita bakal ngobrolin tentang ini tadi, indahnya bukan indahnya, untungnya menjadi YouTuber gitu ya, karena itu profitable banget. Dan kita akan ngobrolin tentang pentingnya perasaan kamu, vibrasi kamu ketika kamu melakukan bisnisnya. Jadi itu ya guys ya, terima kasih sudah nonton, see you again in the next video, bye bye.